Ada masalah apapun, yang pertama, ayo diingat-ingat kebersamaan kita selama ini. Jangan terpaku pada pahitnya sekarang saja. Kita sudah berapa tahun bareng-bareng ini, bersama ini. Jangan hanya karena hujan hari ini, panas yang kemarin-kemarin kita lupakan, terang yang kemarin-kemarin kita lupakan. Syarat kedua, ini rombongan kedua. Ada quote seperti ini. Hubungan yang membahagiakan adalah tentang 3 hal. Yang bagian kedua ini, kalau ada masalah dalam hubungan, kuncinya ini. Yang pertama apa? Kenangan akan kebersamaan. Yang kedua, memaafkan kesalahan. Dan yang ketiga, janji untuk tidak pernah menyerah satu sama lain. Ada masalah apapun, yang pertama, ayo diingat-ingat kebersamaan kita selama ini. Jangan terpaku pada pahitnya sekarang saja. Kita sudah berapa tahun bareng-bareng ini, bersama ini. Jangan hanya karena hujan hari ini, panas yang kemarin-kemarin kita lupakan, terang yang kemarin-kemarin kita lupakan. Kan banyak sekarang pasangan-pasangan yang hanya fokus pada sulitnya hari ini, problem hari ini. Lupa sudah sangat banyak kenangan yang kemarin-kemarin. Biasanya orang yang melupakan kenangan-kenangan yang lama itu dia punya harapan membuat kenangan yang baru tapi dengan yang lain. Ya. Biasanya ngono tapi ya ndak ngerti. Jadi syarat pertama itu. Jadi kalau kalian mungkin punya sebenarnya hubungan apa saja sih, ndak cuma hubungan yang sama yangmu. Hubungan apa saja ya sama. Kamu kan nyebutnya yang. Ingat-ingatlah tentang momen-momen yang indah kemarin. Nah, wah, yang kemarin tidak ada indahnya Pak, berat semua. Loh, momen yang berat, momen yang susah itu hari ini sebenarnya terus jadi, ketika jadi kenangan itu kan indah. Coba tanya ayah ibumu, bapak ibumu, ketika mengenang mereka berjuang pertama membesarkanmu itu kan berat. Tapi begitu sekarang diceritakan kan jadi indah. Wow, kamu nggak ngerti dulu bapak begini, sampean dulu ibu begini. Ayo dikenang. Kenangan-kenangan kebersamaan itu bentuknya apapun itu indah. Bisa membuat kita semakin dekat. Yang kedua, kalau ini lebih ampuh lagi, maafkanlah kesalahan. Jangan jadi orang yang anti memaafkan. Argumennya banyak, silakan mungkin di refer. Dulu kita pernah membahas filsafat pemaafan. Paling tidak kita harus sadar kita ini sama-sama manusia yang sangat mungkin melakukan kesalahan. Kalau kita anti memaafkan, bagaimana nanti pada satu ketika kalau kita yang perlu untuk dimaafkan? Kalau orang isinya hanya balas-membalas, hidup ini mesti sangat berat kita jalani. Maka ayo latihan memaafkan. Dan yang ketiga, kalau ikut quotes ini, ayo berkomitmen, ayo berjanji. Seberat apapun, sesulit apapun masalah, untuk tidak menyerah. Pasti ada jalan keluar. Untuk kebersamaan kita ini biar tetap lanjut. Apalagi kalau sudah diawali dengan memaafkan, diawali dengan kenangan atas memori-memori kebersamaan sebelumnya. Jadi jangan menyerah. Mungkin kalian punya teman yang
punya kasus apa sehingga seolah-olah sekarang putus. Ayo jangan menyerah, jangan putuslah. Ada 1001 alasan untuk kita melanjutkan kebersamaan. Jangan cengeng. Baik, terus ada lagi nasihat. Ini perlu kebijaksanaan, nasihat yang kedua ini. Untuk mengetahui kapan harus pergi dan kapan harus mendekat. Itulah kunci kebersamaan yang langgeng. Jadi ketika kita bersama seseorang atau mungkin banyak orang, kita juga harus tahu diri. Kapan maju, kapan mundur, kapan mendekat, kapan menjauh, kapan menemani, kapan membiarkan dia sendiri. Ini tips dan triknya untuk melanggengkan kebersamaan. Tidak mentang-mentang, wah saya kan teman dia Pak, saya kan pasangannya dia, berarti saya harus ada di sisinya terus. Tidak harus begitu. Jadi kalian juga harus ngerti kapan mundur. Dia ketoknya kok deket aku terus, lama-lama dia sebel ya. Ya kamu harus peka itu. Pamitlah pulang. Iya. Kok diajak ngomong kok tidak menanggapi, tiba-tiba menguap, tiba-tiba apa, ya kamu pekalah. Iya. Jadi kok tiap kali bertamu kok gelagatnya tidak menyenangkan, mungkin dia tidak senang. Saya sering bertamu, ya jarang-jarang lah. Tunggu sampai dia kangen. Kok tidak kangen-kangen Pak, lama ya. Iya. Ya berarti kamu tidak ditunggu. Jangan-jangan dia lebih senang kalau kamu jauh. Oke, itu kamu harus, ya bahasa sederhananya, tahu diri. Kadang-kadang ada orang yang tidak tahu diri. Wah dia sahabat saya Pak, CS saya Pak, terus kamu di kos-kosannya tidak pulang-pulang. Ayo ya, ini yang melanggengkan persahabatan. Jangan sampai kalau kamu ada temanmu datang terus temanmu bilang, wah ini bahaya datang, ini masalah datang, ini itu alamat sudah. Karena sebelumnya kamu tidak peka, jadinya tidak langgeng. Nah, ada lagi Alexandra Penny, ini jurnalis, penulis dari Amerika juga. Ujian terakhir dari sebuah kebersamaan adalah saat kamu tidak setuju namun tetap bertahan berpegangan tangan. Ya hidup ini memang apalagi bareng orang lain tidak jaminan pikirannya dia selalu sama dengan kita. Keinginannya dia selalu sama dengan kita. Tapi apapun yang terjadi tetap siap untuk bersama. Ya seperti tadi, tidak menyerah, tidak putus asa dalam kebersamaan. Jadi untuk melanggengkan kebersamaan tadi ya, ketika ada masalah, ada beberapa rumus. Ayo kita mengenang memori-memori kebersamaan selama ini. Jangan segan-segan untuk memaafkan kesalahan dan berjanjilah untuk tidak menyerah. Tetap berpegangan tangan apapun yang terjadi serta pekalah terhadap situasi temanmu, sahabatmu, pasanganmu. Biar kamu bisa mengambil keputusan yang pas.